Anda kembali menyaksikan Zona Cuan bersama saya Rian Antono, dan pemirsa, ini menarik sekali karena Zona Cuan kali ini kita akan membahas mengenai industri kecantikan dan bagaimana sebetulja industri kecantikan ini bisa membuat Indonesia berpotensi menjadi sebuah negara dengan wisata medis. Dan telah bergabung bersama kami Dr. Ayu Widianingrum selaku dermatologis and founder Widya Aesthetic Clinic. Selamat sore, Dr. Sore, Ayu. Mas. Masya Allah. Ya. Sebetulnya saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat atas penghargaan. Di sini kita bisa lihat ya, ada piala yang Dr. Ayu dapatkan khususnya untuk Kartini Regenerative Beauty and Health Impact Award. Jadi sebetulnya penghargaan ini maknanya seperti apa sih untuk Anda dalam perjalanan medis dan juga kecantikannya? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Nusantara TV yang telah memberikan saya apresiasi, di mana di sini temanya adalah regeneratif ya. Bahwa pada dasarnya seorang wanita itu akan memiliki wajah cantik, tetapi wajah cantik saja itu menurut saya tidak cukup, Mas. Seorang wanita, seorang ibu, seorang Kartini itu dia harus sehat. Nah, cantik dan sehat itu harus kolaborasi yang tepat. Nah, itu kenapa sekarang kita berpikir bahwa semua treatment, entah itu skin booster, botox, filler, thread lip, ataupun regeneratif cell, itu semuanya wajib aman untuk pasien-pasien autoimun ya. Kemudian pasien-pasien diabetes mellitus, pasien lupus, dan pasien-pasien post chemotherapy cancer. Ya, kita tahu bahwa para wanita Indonesia itu sekarang memiliki kasus penyakit-penyakit degeneratif yang cukup tinggi, dan saya berharap dengan adanya terapi regeneratif sel dan blood stem cell terapi ataupun umbilical cord terapi itu bisa menjadikan suatu kesembuhan atau tingkat kehidupan atau tingkat bagi mereka untuk panjang umur. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa apresiasi ini tentu saja membuat saya terus berusaha tidak berdiam diri, bahwa saya harus meningkatkan intelektual saya, meningkatkan keilmuan saya untuk bisa bermanfaat untuk para wanita di luar sana. Sebuah perspektif yang sangat menarik dan juga merepresentasikan beauty with a purpose ya. Yes. Dan ini memang bukan penghargaan yang tak main-main, karena dalam perjalanan Anda sendiri, Dr. Ayu, saya dengar Anda telah mendapatkan berbagai rekor muri. Mungkin bisa digambarkan, diceritakan? Jadi ada 5 rekor muri ya, yang 2 yaitu bersifat sosial, yang 3 yaitu di mana saya mendapatkan waktu itu dokter pemilik estetik atau klinik yang mempunyai 249 penghargaan ya, terbanyak. Dan berikutnya adalah pasien pengobatan gratis pasien dengan regeneratif sel, yaitu sebanyak 200 pasien waktu itu, dan pemberian filler dagu tercepat. Jadi dalam waktu 4 jam itu saya harus menyelesaikan 150 pasien. Dan untuk sosialnya kita waktu itu berkolaborasi dengan anak soleh dan solehah ya, yaitu 3.500 sampai 4.000 anak yang mendapatkan sarung gratis dan selimut gratis ya. Jadi pada dasarnya adalah apa yang diapresiasikan menurut saya akhirnya nanti memberikan suatu rekam jejak yang manis pada saat sebenarnya saya tidak pengen seperti apa ya, Mas, maksud saya itu dedikasi saya yang selama ini itu diapresiasi dan itu akan terekam di jejak digital, dan pada saat saya wafat itu bisa dilihat anak saya. Luar biasa. Jadi ini menunjukkan memang sebetulnya penghargaan diberikan oleh Nusantara TV ini pun juga melakukan background checking yang luar biasa dan memang tepat dan well deserved ya, Dr. Ayu, mendapatkan penghargaan ini. Lalu ini kan merupakan rangkaian acara dari Kartini Leader Fest 2026 yang artinya Anda merupakan Kartini masa kini. Mungkin pandangan Anda sebagai Kartini masa kini melihat industri kecantikan saat ini seperti apa? Karena kan banyak orang menilai bahwa industri kecantikan merupakan ya udah sektor yang dikesampingkan saja. Namun kan pada akhirnya kan baik perempuan ataupun industri kecantikan menjadi salah satu penyokong juga untuk ekonomi negara. Benar-benar sekali. Tetapi di sini poin penting adalah kita tidak bisa hanya fokus pada kecantikan, mohon maaf, anak muda saja. Tetapi banyak kasus-kasus yang memang di luar itu. Misalnya melasma ternyata terjadi pada orang-orang yang post kemoterapi. Nah, kadang kita tidak berpikir kenapa kok industri kecantikan tidak mencakup semua orang, semua sistem. Artinya baik orang yang sehat maupun orang yang sakit. Ya, ada beberapa kasus juga pada pasien saya itu melasma terjadi karena penggunaan
sepsi ya, kemudian penggunaan insulin jangka panjang yang menyebabkan akhirnya konturingnya, kemudian anti agingnya itu perlu kita perbaiki. Nah, menurut saya kita sekarang estetik ini tidak hanya fokus pada bagaimana kita hanya bisa membotok, memfiller, kemudian laser, tetapi bagaimana kita juga memperhatikan kesafetian ya. Jadi apa yang kita gunakan, apa yang kita berikan itu harus safety untuk semua pasien, karena kita tahu semenjak COVID itu banyak kasus autoimun tidak hanya pada orang dewasa tetapi pada remaja dan juga lansia. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, bahwa menurut saya estetik ini, dermatologi estetik tidak hanya fokus pada bagaimana kita memperbaikin saja dengan menggunakan skin booster, laser, tetapi kita harus juga memikirkan set efek yang akan terjadi, sehingga semua sistem atau semua tindakan estetik medis yang kita gunakan itu aman untuk semua orang. Nah, seperti itu. Ini sebetulnya pertanyaan selanjutnya sudah terjawab beberapa poin di jawaban-jawaban Anda sebelumnya. Mungkin Anda bisa ceritakan juga experience atau perjalanan dari Widya Aesthetic Clinic sendiri seperti apa, dan apa yang melatar belakangi ketika fokus industri kecantikan Anda ke regeneratif sel punca, lalu juga berbagai hal yang saat ini Anda tekuni. Awalnya kenapa saya itu berpikir bahwa apa yang dulu saya sama seperti dokter yang lain, tidak berbeda. Saya menggunakan produk yang ada di pasaran, sama dengan dokter-dokter yang lain. Pada saat 2021, saya itu terkena leukemia. Leukemia. Ya. Nah, terkena leukemia, dan di situ saya diharuskan untuk menopause dini. Ya, rahim saya diangkat, saya tidak mempunyai sel telur. Belajar dari pengalaman saya, ternyata estetik ini tidak bisa saya hanya menggunakan botok filler saja untuk memanipulasi ini semua. Bagaimana saya bisa meregenerasi jaringan sistem saya, jaringan sel saya, sehingga saya terjadi skin quality saya yang bagus. Nah, waktu saya konferensi internasional di Eropa, itu saya bertemu dengan salah satu company yaitu Harvard University, dan mereka menjual mesin. Mesinnya adalah mesin autologous blood stem cell dan bone marrow stem cell. Jadi dia dari tubuh pasien sendiri kembali ke tubuh pasien sendiri. Saya tertarik, ya. Meskipun leukemia saya masih grade 1, tetapi kenapa tidak saya mencoba untuk sembuh seperti itu. Saya tidak mau tergantung dengan obat-obat kemoterapi, ya, karena pada saat kita tahu bahwa obat-obat kemoterapi itu juga berdampak tidak baik pada sistem kesehatan kita. Dan sel baik lainnya. Ya. Jadi saya waktu itu tertarik, saya membeli alat itu terus terang, kemudian saya berbicara pada company itu bahwa di Indonesia itu sangat ketat untuk registrasinya, AKL-nya. Jadi saya berdiskusi bagaimana alat ini bisa masuk Indonesia dan ada izin dari Kemenkesnya, dan mereka berusaha untuk melakukan itu dan itu tembus. Jadi alat yang kita gunakan sudah ada izin AKL-nya, dan pada saat itu saya setahun 2 kali mas terapi, setahun 2 kali. Kemudian saya cek lagi sumsum tulang saya apakah sel blastnya membaik, iya, dan itu adalah normal, ya. Jadi sekarang saya totalnya sudah menggunakan 4-5 kali stem cell, yaitu autologous stem cell, dan bagusnya adalah skin quality saya makin membaik itu. Kemudian saya udah jarang botok, ya. Jadi blood stem cell itu bagusnya adalah selain kita infuskan, ada namanya regeneratif atau growth factor dari bagian blood stem cell itu yang kita bisa suntikkan ke muka, ke leher, ke vagina, ke penis, ataupun ke area sendi untuk pasien-pasien osteoartritis seperti itu. Jadi satu alat itu bisa mengcover semuanya. Nah itu. Dan beberapa kasus pasien saya dia dibawa ayahnya ya ke klinik dengan keluhan, "Dok, anak saya TBC." Ya. Tetapi paru-parunya saya lihat normal. Kemudian hasil labnya memang mengindikasikan ada infeksi kronis di situ karena laju endap darahnya meningkat. Saya minta izin kepada bapaknya, "Pak, kita coba untuk terapi blood stem cell dulu sekali, kemudian jika tidak ada perubahan dari laboratoriumnya, saya akan rujuk kembali ke dokter anak." Ya. Dan ini di luar ekspektasi saya, dan laju endap darahnya normal. Luar biasa. Dan sekarang kita mengembangkan untuk pasien-pasien yang stroke sama pasien-pasien jantung, dan saat ini kita juga berkolaborasi dengan Regenik, ya, yaitu Kalbe Pharma, untuk saya mengambil exosome skeletomnya dijadikan suatu modifikasi medis untuk anak-anak autis dan speech delay.
Jadi memangnya perjalanan karir Anda sendiri berkaca dari pengalaman tadi disebutkan leukemia dan sampai saat ini pun juga memberikan berbagai manfaat. Namun kalau kita melihat track recordnya sendiri, saya melihat di sini kan Widya Estetik Clinic juga menangani kasus seperti autoimun, diabetes, tadi disebutkan juga stroke, lalu juga ada Parkinson. Mungkin bisa dijelaskan penyakit-penyakit kronis apalagi, dan sebetulnya berkaca dari yang sudah pernah Anda jalani, seberapa efektif dan juga seberapa besar potensi dari stem cell ini sendiri terhadap penyakit kronis tersebut? Jadi memang ini efektif ya Mas. Kita melihat tuh dari satu gejalanya yang berkurang signifikan. Yang kedua adalah hasil laboratoriumnya yang menunjukkan progres perbaikan dari sistem sel-selnya ya. Untuk pasien-pasien misalnya autoimun atau OA ya. OA itu adalah nyeri pada lutut yang dialami oleh lansia atau orang-orang 40 tahun ke atas. Nah, itu kita menggunakan tidak stem cell tapi regeneratif. Jadi regeneratif itu adalah bagian dari stem cell tapi dia yang kandungan stem cellnya rendah. Nah, itu. Jadi pada saat itu kita suntikkan ke sendinya, itu hasilnya pasiennya itu yang awalnya nyeri sendi sebulan kambuh ini 3 bulan. Pada saat pasiennya rutin akhirnya 6 bulan dia. Akhirnya sekarang setahun sekali. Nah, yang seperti ini menurut saya akhirnya perempuan itu jadi berdaya, produktif lagi meskipun usianya sudah tidak lagi muda. Nah, itu yang paling penting. Karena bagaimanapun seorang perempuan pada saat usianya sudah bertambah, saat dia produktif, saat dia bisa menjaga dirinya, menjaga kesehatannya, dia akan tetap dibutuhkan oleh anak-anak dan cucu-cucunya, seperti itu. Dan saya berharap juga di mana regeneratif dan stem cell ini juga menjadi suatu terapi terobosan terbaru untuk pencegahan demensia atau kepikunan, yang sehingga para wanita-wanita Indonesia yang luar biasa ini juga bisa tetap aktif di pekerjaannya atau di sosialnya tanpa merepotkan orang lain. Karena memang kasus-kasus degeneratif pada usia-usia perempuan ya Mas ya, terutama ya, pada saat dia sudah pramenopause itu banyak sekali terjadi penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya OA, kemudian diabetes mellitus, kemudian belum lagi nanti dia pada saat menopause akan lagi terjadi misalnya nyeri tulang seperti itu, kemudian melasma ya, anti-agingnya, sagging face segala macam. Nah, ini yang membuat saya terdorong bahwa jika wanita, kenapa kok wanita? Karena menurut saya wanita itu adalah poin penting dalam suatu keluarga ya. Tanpa adanya sosok istri, tanpa sosok ibu ya, kita tidak akan jadi apa-apa, itu wanita ya. Dan wanita kenapa perlu adanya kerja keras untuk selnya supaya ya, karena memang pekerjaan mereka adalah melindungi. Saat dia bisa sehat, saat bisa dia melindungi untuk dirinya, dia akan melindungi keluarganya lebih optimal. Saya setuju sekali dengan pernyataan dari Dr. Ayu terkait dengan perempuan, karena saya juga punya ibu sebetulnya, dan bagaimana saya berpikir ketika saya sudah dewasa dan ibu saya juga semakin dewasa juga, bagaimana cara agar bisa lebih sehat bagi ibu saya, dan mungkin menjadi salah satu jawaban untuk para pemirsa bagi ibu kalian, dan masih banyak yang akan kita bahas, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Dr. Ayu, pemirsa Zona Cuan akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.